bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dia Allah yang setia, haleluya. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diri kami Tuhan, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu.
berharga Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa setiap hati kami Tuhan. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. dan ku angkat kedua tangan kami Tuhan. Dan ku angkat tanganku ketata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menderun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharganya Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Kami mau mengangkat wajah kami Tuhan. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ketata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku. Ku mengangkat wajahku Kami mau memandang keindahan-Mu Yesus. memandang keindahan-Mu Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Syukur bagi Sebab Engkau baik Tuhan. kesetiaan-Mu Di sepanjang hidup kami di hari ini Tuhan. sepanjang hidupku. Dan kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Dan ku angkat tanganku Sebagai tanda kami mau berserah penuh terhadap-Mu Tuhan. kata kasih dan karunia-Mu. Dan sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku memandang, Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tangan
kita angkat tangan kita, kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mau berserah penuh Tuhan. Kami mau mengatakan pujian ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Mari gereja Tuhan katakan, ku mengangkat wajahku. Perlahan-lahan kita bisa bangkit berdiri, saudaraku. Memandang keindahan-Mu Yesus. Haleluya. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari yang cinta Yesus, kami mau mengangkat wajah kami Tuhan. Mari serukan, ku mengangkat wajah. Ketika kami mau mengangkat wajah kami Tuhan, kami memandang keindahan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami Bapa. Kami mau berserah penuh Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Angkat tangan, sebab Engkau baik Tuhan. Thank you Lord. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Yesus, kami mau mengangkat tangan kami, sebab Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku agungkan Engkau Yesus, sebab Engkau baik Tuhan.
kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus, glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang sangat luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami mau berserah penuh terhadap-Mu Bapa. Ketika kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau turun tangan terhadap kami Bapa. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap kehidupan kami Yesus. Bebaskan roh kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Biarkan kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Biarkan roh-Mu hadir bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hatimu rugi namaku di watamu, terlukis wajahku bukan karena kuat kakakku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya.
wajahmu, terlukis wajahmu, bukan karena kuat kataku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. sebab Engkau baik Tuhan, sungguh berharganya Engkau di mata kami Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus, Sungguh berharga, Engkau, Yesus, sungguh berharga Engkau, Yesus. haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Jesus, sungguh berharganya Engkau Tuhan. Mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Kalau pada hari ini kami boleh memulai ibadah di awal tahun 2021. Di tahun 2020, Engkau sudah menyatakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu atas kami semua. Kami percaya di tahun 2021 ada perkara-perkara dahsyat yang Kau sediakan bagi kami setiap orang-orang percaya. Urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada setiap umat Tuhan di tempat ini. Dan jemaat GKI Pondok Daud dimanapun Engkau berada. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya pertama-tama akan saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Waktu berjalan begitu sangat cepat. Tanpa terasa kita melewati tahun 2020 dan kita sudah memasuki di tahun yang baru 2021. Ada visi yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Ada pengharapan yang baru yang kita nanti-nantikan. Dan kita percaya Tuhan sedang menyediakan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita semua. Sebagai seorang gembala sidang, saya juga akan menyampaikan, saya turut berduka cita kalau kekasih kita, saudara kita, Bapak Rudi, telah dipanggil Tuhan. Sebagai seorang gembala sidang, saya juga ingin menyampaikan, kami turut berduka cita atas dipanggilnya pulang ke rumah Bapa di surga kekasih kita, saudara kita, Bapak Rudi. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, ketabahan, kekuatan bagi Ibu Yesi dan seluruh anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Selama di akhir tahun 2020 ada banyak waktu buat saya untuk saya boleh berdoa, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang menjadi visimu di tahun 2021?
Dan ketika saya berdoa dan berdoa, Tuhan katakan satu perkara, bahwa tahun 2021 adalah tahun pemulihan. The year of restoration. Mungkin di tahun 2020 ada berkat-berkat yang kita miliki dicuri oleh belalang belahap. Mungkin kesehatan kita dicuri oleh belalang pelompat. Mungkin juga pelayanan kita bahkan dicuri oleh belalang pengerit. Saya kira percaya di tahun 2021 adalah the year of restoration. Akan terjadi satu pemulihan. Itu yang Tuhan janjikan. Restoration. Kalau boleh saya membuka di sebuah kamus yang memiliki sebuah pengertian. Mengembalikan apa yang awalnya sudah baik, dirusak, dicuri oleh si jahat, dikembalikan kepada awal mulanya. Itulah arti kata restoration. Hari ini kita akan mempelajari 4 poin agar kita mengerti visi dan kehendak Tuhan di tahun yang baru. Poin yang pertama adalah pemulihan gereja Tuhan. Mungkin di tahun yang lalu kita bisa melihat bahwa kita beribadah terpaksa harus menjalani selama beberapa bulan melalui online. Kemudian kita diizinkan offline, tetapi di akhir tahun ini kita terpaksa kembali beribadah secara online. Mungkin di hari-hari tahun kemarin kita bisa merasakan bahwa oleh karena pandemi virus corona, pelayanan kita sangat dibatasi. Tetapi saya kira percaya janji Tuhan secara khusus bagi gereja kita, Tuhan akan pulihkan gereja GKI Pondok Daud. Dan secara umum Tuhan juga berjanji akan memulihkan gerejanya. Kalau kita melihat sejarah gereja, gereja dimulai ketika para rasul merintis, memberitakan Injil, mengadakan mujizat-mujizat, dan ada banyak jiwa dituai. Ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, ada banyak pertumbuhan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara luar biasa. Terus bertumbuh, tahun demi tahun bertumbuh. Ya. Sampai akhirnya gereja itu menjadi rusak. Puncaknya itu terjadi di Puncaknya terjadi di tahun abad 16. Ketika diberlakukan yang namanya hukum indulgensi, yang artinya memperjualbelikan keselamatan dengan membeli. Bahwa keselamatan bisa dibayar dengan uang. Semakin besar jumlah uang yang dibayarkan kepada para imam-imam, maka semakin cepat orang tersebut diselamatkan. Lalu Tuhan memunculkan di tahun 1517, yaitu Martin Luther, untuk mengembalikan doktrin keselamatan yang sudah rusak tersebut kembali kepada firman Tuhan. Bahwa keselamatan hanya bisa melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Lalu berikutnya, tahun 1523, munculnya gereja baptis. Gereja mulai melakukan baptis selam, kembali kepada firman Tuhan. Abad 18, muncul yang namanya John Wesley, ya, melalui gerejanya Metodis, ya.
mengajarkan untuk kembali hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu muncul di tahun 1901 munculnya kembali pengajaran baptisan Roh Kudus melalui gereja-gereja Pentakosta. Lalu diikuti juga Pentakosta baru atau karismatik, kegerakan yang terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Yang terakhir munculnya kembali praise and worship, pujian dan penyembahan, di mana umat Tuhan bisa menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan, dan karunia-karunia Roh Kudus bekerja di dalam gereja-gereja Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat, saya yakin dan percaya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana waktunya sudah sangat singkat, akan terjadi yang namanya hujan akhir. Kalau di zaman Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kalinya, itu disebut hujan awal. Bagaimana kita bisa melihat, membaca dalam Kisah Para Rasul, murid-murid Tuhan Yesus mengadakan mujizat, memberitakan Injil, dan ada banyak orang-orang percaya. Mujizat yang sangat luar biasa terjadi, yang buta melihat, lumpuh berjalan, sakit disembuhkan, dirasuk iblis dilepaskan. Sehingga ada banyak orang pada waktu itu dimenangkan jiwanya. Maka terbentuklah yang namanya Kristen, pengikut Kristus. Dan di akhir zaman di mana kita hidup hari ini, saya yakin dan percaya akan terjadi yang namanya hujan akhir. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan terjadi bagaimana Roh Kudus dicurahkan begitu luar biasa, sehingga kita boleh melihat ada banyak mujizat-mujizat terjadi. Apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul akan terjadi pada zaman kita. Mujizat yang sangat luar biasa. Bahkan saya mau sampaikan, mujizat yang belum pernah terjadi akan Tuhan nyatakan di akhir zaman ini, di hujan akhir, di mana akan terjadi pertobatan jiwa-jiwa, di mana kita bisa melihat ada banyak jiwa-jiwa datang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Itulah pemulihan gereja, janji Tuhan bagi pemulihan gereja. Dan yang kedua, berbicara tentang pemulihan keluarga. Kita akan buka di dalam Malaki pasal 4 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Malaki pasal yang keempat ayat ke-5 sampai yang ke-6. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya percaya poin kedua yang bisa kita pelajari, janji Tuhan di tahun yang baru ini, 2021. Keluarga-keluarga akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang amburadul, tercerai-berai. Tampak luar mereka masih terlihat harmonis. Suami istri masih bergandengan tangan. Tetapi ketika kita buka di dalamnya, ternyata mereka sudah pisah ranjang. Saya yakin dan percaya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di akhir zaman, Tuhan katakan, seorang yang disebut Elia, dalam tanda kutip, akan datang kembali, akan dipakai Tuhan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya. Ini berbicara tentang pemulihan keluarga. Seberapa banyak umat Tuhan, jemaat-jemaat GKI Pondok Daud, engkau yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tanggamu, engkau yang mengalami perpecahan di dalam keluargamu,
antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak. Percayalah, ketika kau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika kau berdoa, meminta, memanggil nama Tuhan, maka tahun 2021, the year of restoration, family restoration, keluarga-keluarga akan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga keluargamu akan disebut keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Itu poin kedua. Poin ketiga, janji Tuhan di tahun 2021, the year of restoration. Tuhan berjanji akan memulihkan kesehatan kita. Mungkin selama tahun 2020 ada banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya kesehatan kita dicuri oleh iblis. Kita mengalami sakit penyakit. Percayalah. Di tahun 2021 Tuhan berjanji, aku akan memulihkan kesehatanmu. Apa yang dicuri oleh iblis akan Tuhan kembalikan. Akan Tuhan pulihkan. Saya sendiri ingin menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus yang Tuhan izinkan terjadi di dalam keluarga kami. Akhir November 2020, hari Minggu, pulang dari gereja, saya merasakan badan saya agak demam. Dan makin lama, makin malam, semakin demam. Ya. Saya cek suhu badan saya mencapai 38,7. Keesokan harinya, saya menelpon dokter yang punya hubungan baik dengan kami, dan akhirnya dikirim obat-obatan. Ya, setelah minum obat, panasnya turun. Esok harinya panas lagi. Ya, demam itu naik turun, dan disertai dengan batuk berdahak. Awal mulanya, saya berpikir ini bukan COVID-19, karena kalau saya baca di media sosial, gejalanya sedikit berbeda. Ya. Demam mencapai 38,7 itu terjadi kurang lebih di hari ke-7 atau hari ke-8. Ya. Saya tidak merasakan tenggorokan saya sakit. Saya tidak kehilangan penciuman. Saya tidak merasakan sesak nafas sedikit pun juga. Dan batuk saya bisa mengeluarkan dahak. Tetapi ketika saya mencoba untuk swab test, rupanya hasilnya positif COVID-19. Dan bukan cuma sampai di situ. Ternyata istri saya dan juga mama saya yang usianya sudah 93 tahun dan kedua asisten rumah tangga kami terkena positif COVID-19. 5 orang di dalam rumah terkena virus corona. Saya berdoa kepada Tuhan, ya, berseru memanggil nama Tuhan. Bahkan lebih lagi, ketika saya mendengar hampir semua full timer, para pengerja juga terkena sakit COVID-19. Hati saya hancur. Saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang sangat luar biasa, kesehatan kami dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan
orang tua kami yang usia 93 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi kami berduka cita kalau ada 2 pengerja kekasih kami, saudara kami, senior kami yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Kami yakin ada masuk rencana Tuhan yang terbaik bagi beliau berdua. Nah, kita lihat di tahun 2020 kesehatan kita dicuri oleh iblis. Ada banyak sekali orang yang sakit. Di tahun 2021 Tuhan berjanji, aku akan memulihkan kesehatanmu. Itu janji Tuhan. The year of restoration. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pemulihan keuangan. Akan saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Ya. Saudara bisa membaca satu perikop. Saya hanya baca satu ayat. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambaku, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi dalam perikop ini dikisahkan ada seorang istri dari nabi yang sudah meninggal, menjadi janda dan sangat miskin, yang terjerat oleh hutang piutang. Dan para penagih datang untuk meminta hutangnya. Kalau tidak, kedua anak-anaknya akan diambil, akan dijadikan sebagai budak. Maka janda miskin ini mendatangi Nabi Elisa. Dan dia meminta tolong untuk Nabi Elisa menyatakan sesuatu. Lalu Nabi Elisa bertanya, "Ada apakah di rumahmu?" Ya, ibu itu menjawab, "Ada hanya sebotol minyak." Lalu Nabi Elisa berkata, "Ya, ambil bejana, pinjam dari tetanggamu. Ya, kumpulkan bejana sebanyak mungkin dan alirkan minyak tersebut ke dalam bejana-bejana tersebut." Dan mujizat yang sangat dahsyat itu terjadi. Ketika botol yang berisi minyak dituangkan ke dalam bejana tersebut, ya, minyak itu tidak pernah berhenti mengalir. Sampai semua bejana-bejana yang sudah ada, semuanya sudah penuh. Dan ketika sang anak berkata, "Ibu, sudah tidak ada lagi bejana lagi," maka saat itu berhentilah minyak itu mengalir. Dan ibu ini menjual semua minyak-minyak yang ada, membayar hutangnya, dan sisanya dipakai untuk menghidupi keluarganya. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang sanggup menyatakan mujizatnya. Kita mau pegang teguh janji Tuhan. Kalau di tahun 2020 kita mengalami resesi ekonomi, kita di PHK sebagai karyawan, toko kita tidak ada pembeli, perusahaan kita sepi order. Saya percaya di tahun 2021, the year of restorations, Tuhan akan memulihkan keadaanmu secara keuangan. Finansialmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup memberkati engkau dengan caranya. Jangan pernah memikirkan bagaimana cara Tuhan untuk memberkati kita. Dia sanggup melakukan apa yang belum pernah terjadi, mujizatnya
terjadi di dalam hidup kita. Mari kita mau belajar percaya. Tahun 2021, ya, pemulihan keuangan, restorations of financial. Kita mau berharap, ya, bahwa di tahun 2021 ada 4 hal yang akan Tuhan pulihkan. Yang pertama, Tuhan rindu memulihkan gerejanya. Tuhan rindu memulihkan jemaatnya. Yang kedua, Tuhan juga rindu memulihkan keluarga. Keluarga-keluarga yang sudah hancur. Keluarga-keluarga yang sudah tercerai-berai. Tuhan rindu memulihkannya sehingga keluarga tersebut disebut keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji memulihkan kesehatan kita. Percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bahwa Dia sudah menanggung segala sakit penyakit kita di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya, segala sakit penyakit kita disembuhkan. Dan yang keempat, janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan keuangan kita. Pekerjaan kita, usaha kita akan Tuhan pulihkan. Mari kita mau pegang teguh visi Tuhan yang Tuhan nyatakan di tahun 2021. Janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di tahun 2021. The year of restoration. Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, kita mau pegang teguh janji Tuhan. Dan ketika kita percaya dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka janji-janjinya akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih. Kalau di tahun 2021 kami boleh memulai ibadah awal tahun, sekalipun kami harus melakukan secara online, kami belum bisa melakukan secara offline. Kami bersyukur, kami bersukacita atas visi yang Tuhan sudah berikan melalui hamba-Mu ini, secara khusus bagi jemaat Gereja GKI Pondok Daud. The year of restoration, tahun pemulihan yang akan Tuhan nyatakan di tahun ini. Kalau di tahun yang lalu, mungkin kesehatan kami, berkat kami, kebahagiaan dalam rumah tangga kami, keuangan kami dicuri oleh belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat. Kami percaya di tahun 2021, tahun ini, Engkau akan mengembalikan apa yang sudah dicuri oleh iblis. Tuhan kembalikan kepada kami, orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kami percaya akan janji-Mu, kami percaya akan kuasa-Mu. Engkau tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa di surga, Engkau melihat umat-Mu Tuhan, secara khusus jemaat GKI Pondok Daud, dan secara umum bagi semua orang-orang percaya di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya janji-Mu itu pasti digenapi. Kami mau imani hal itu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Engkau melihat seberapa banyak umat Tuhan, jemaat GKI Pondok Daud, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, berkati mereka. Ulurkan tangan kanan-Mu untuk menjamah mereka, memberikan kekuatan dan kemenangan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu telah berhenti bicara, tetapi Allah Roh Kudus, biar Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam hati kami, berakar kuat, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini,
kami rindu mengangkat tangan kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lihat cinta kasih, damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.